online. Halo, jangan melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Namanya kendalikan diri. Berarti kemana? Kita pengen beli tapi nggak mampu. Kendalikan diri. Namanya apa? Sabar teh nahan dan mengendalikan diri. Secara istilah, nahan kumaha maksudnya? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi bukan hanya nahan, tapi menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus sabar? Karena yang namanya ujian gak akan pernah berhenti. Apa di antara ujian yang akan didatangkan? Udah lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Coba dibuka. Surat apa? Ayat berapa? 155. Sabar harus ada karena ujian gak akan pernah berhenti. Akhirnya apa ujian yang pasti akan datang kepada kita? Setidaknya Bunda akan diuji dengan 5 hal dalam hidup. Dengan berapa? 5 hal. Sok dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat seberapa? 150. Ada Qurannya kan? Ada. Mana Quran? Di HP. HP apa aja? Ini yang di atas ada. Kelihatan Ahilman? Tidak kelihatan. Whiteboard kelihatan kan? Jadi penting whiteboard atau Ahilman? Bisa lebih penting whiteboard, Ahilman pulang lagi sekarang. Bisa ada whiteboard. Sudah ketemu belum ayatnya? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Walanabluwannakum," dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Lihat, di situ ada lam. Dalam ilmu nahwu ada yang disebut dengan lam taukid. Lam apa? Lam taukid itu lam kepastian. Jadi kalau kita menerjemahkan lebih rinci, maka terjemahnya dan pasti. Kami, lihat, di situ kami. Kenapa bukan aku, tapi kami? Kalau Bunda menemukan ayat dalam Al-Quran itu dibuka dengan subjeknya kami, berarti ujian yang datang itu bukan semata-mata datang dari Allah. Pasti ada pula perbuatan kita yang mengundang ujian itu datang. Jelas? Kan Bunda sering menemukan ya, Allah mengatakan kalimat kadang aku, kadang kami, gitu kan? Ya. Tapi kalau kalimatnya kami, berarti itu semua datang boleh jadi karena ada pula yang terlalu. Jelas sampai di sini? Maka kita terjemahkan ulang. Dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian. Menimpa, menguji. Apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang akan diuji kepada kita sebagai manusia. Dan itu kepastian. Bunda gak akan bisa nolak selama Bunda masih hidup. Pasti akan ketemu dengan apa yang ditimpakan dia. Akhirnya apa di antaranya? Ada 5. 1, manusia akan diuji minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Apa? Ketakutan. 1, ketakutan. Kalau ketakutan, berarti yang diuji apa? Hati. Gelisah, banyak takut. Ada yang ini? Ada nggak? Punya suami ganteng, takut apa? Punya suami yang kurang ganteng, takut malu-maluin di kondangan. Mau mulai usah takut apa?
lagi namanya. Kemarin naik gaji. Urusan perut, betul? Banyak orang yang sikut kiri sikut kanan gara-gara urusan apa? Banyak orang yang korupsi gara-gara urusan apa? Banyak orang yang melakukan sesuatu yang buruk gara-gara urusan apa? Kelaparan, khawatir. Betul kan? Yang ketiga, wa naqsin minal amwal. Manusia diuji dengan kekurangan harta. Bunda, kalau bicara tentang harta pasti gak ada habisnya. Kurang terus. Betul nggak? Tetangga beli kulkas kita ya, kedinginan. Tetangga beli kompor gas kita ya. Tetangga beli motor baru kita ya. Kurian, ketirisan sorangan. Ada teman kita, mohon maaf, udah cerita sama temennya misalnya, suaminya gajinya sekian, di hati kita, suami kita juga punya gaji, tapi kadang-kadang kalau dibandingin kurang atau tidak? Ada yang cerita, jadi kurang terus. Waktu belum punya motor, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen ganti. Tahu kan? Pengen ganti mobil lagi yang lain terus, kerudung. Sok Ustaz tanya, kerudung Bunda yang di lemari lebih banyak yang dipakai atau disimpan? Kalau boleh Ahilman analisa, biasanya yang dipakai itu aja. Betul kan? Gak lebih dari 10 biasanya. Yang dipakai mah etawe, Senin, coklat molokana teh. Selasa anu warna pink teh. Rabu muter-muter di situ-situ aja. Yang disimpan lebih banyak. Pertanyaannya, Bunda di rumah lemari masih ada kerudung. Ketika jalan-jalan ke mall masih bawa beli apa? Lihat kerudung asa bagus. Ditanya sama suaminya, Bunda mau beli? Mau sih ayah, tapi kan gak usah beli atau kata suaminya teh. Tapi itu beda. Beda warna teh beda. Ini warna biru di rumah ada. Beda. Yang di rumah mah yang ada biru tua, iya mah biru pelangi, beda. Biru langit gimana beda. Padahal mah dipikir-pikir mah sama. Nah, itu ujian. Makanya dunia itu disebut dengan dana. Dana itu sesuatu yang tidak akan pernah ada capeknya gitu loh. Terus dikejar. Iya kan? Pertanyaannya, ketika Bunda belum memiliki itu kerudung, pengen apa enggak? Setelah punya biasa aja enggak? Kadang sesuatu yang indah itu dirasa sebelum kita memilikinya. Maka ini rumus. Jangan pernah merasa memiliki jika ingin merasakan kebahagiaan dari apa yang dihadirkan. Status hari Selasa. Jangan merasa memiliki jika ingin merasakan kebahagiaan dari apa yang dihadirkan. Bunda sebelum nikah sama suami, perasaannya pengen gak nikah sama suami? Kok jadi ragu gini jauh? Bunda sebelum nikah kan pengen, sayang banget, cinta banget. Pertanyaan Ahilman, setelah menikah rasanya sama atau beda? Oke, saya beda. Bedanya tambah cinta atau biasa aja? Kalau biasa saja, berarti Bunda masih menempatkan suami sebagai dunia, bukan akhirat. Kalau suami dijadikan akhirat, maka tidak akan pernah ada bosannya. Karena bersamanya surga semakin dekat dengan kehidupan. Tapi kalau dunia capek, karena wajah suami pasti berubah, betul nggak? Yang dulu kencang sekarang itu kan naluri pasti berubah. Berarti kalau Bunda masih lihat tampangnya, masih lihat wajahnya, masih lihat hartanya, masih lihat kerjaannya, berarti memandang suami masih berusaha apa? Belum akhirat. Kalau udah akhirat, semakin aku tahu kekuranganmu, semakin aku mencintai. Itu
namanya cinta karena akhirat. Tapi kalau karena dunia lain, engkau berubah. Sorry. Ada uang abang? Gak ada uang abang? Ngampun diajar selama ini. Menang naon coba taklim teh. Justru lihat. Dunia itu dihadirkan oleh Allah bukan untuk kita hidupkan. Dunia itu boleh kita dapatkan, tapi dengan dunia menjadikan kita jalan dekat kepada siapa? Allah. Bunda punya suami, pertanyaannya suami Bunda udah jadi jalan dekat ke Allah atau enggak, itu boleh. Sekarang Ustaz, suami aku ganteng, kenaon suami ganteng? Halo, suami ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi kaya tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi ini baru salah mencinta lain. Maksud akhirnya ya, Bunda, boleh nggak kita punya suami ganteng? Boleh nggak kita kaya? Boleh nggak suami kita punya pekerjaan bagus? Tapi jadikan semuanya buat dekat sama Allah. Jadi nggak usah pilih karena suami ganteng. Ibu baik daripada goreng. Oke kan? Buat apa harta dan dihormati? Tergantung bawahnya. Betul nggak? Ibu ketika maut diantarkan atau lempang sorangan? Kubur gitu. Kan kan? Pakai ambulan kan? Kalau di rumah sakit wafatnya, ambulan pakai duit. Disupirin kan? Supirnya diberi duit. Kan mungkin ibu maut itu sorangan. Ketika dikubur, ada yang kuburin apa enggak? Itu dikubur pakai uang apa enggak? Sepulang dari sana kita bikin tahlilan pakai uang apa enggak? Ada enggak biayanya? Jauh sebelum itu Bunda infak, sedekah, wakaf, pakai uang atau tidak? Harta itu boleh kita miliki, tapi jadikan jalan mendekatkan surga dengan hidup kita. Jadi ini poin Bunda. Ustaz ingin bilang ini ke Bunda. Harta, keluarga, memang kita kadang-kadang merasa kurang, apalagi jika melihatnya dunia. Tapi kalau melihatnya akhirat, insya Allah apapun yang nampak jadi jalan untuk mendekat kepada Allah. So, Bunda di rumah tangga sekarang. Dulu waktu awal-awal PDKT dengan sekarang sudah nikah, tambah romantis. Ahilman banyak punten, yakin. Bunda dulu chat atau WA sama suami atau SMS panjang atau enggak? Dulu. Tenang. Iya, tenang. Yang kolot tenang. Yang kolonial tenang. Ini kan usia-usia 40 tahunan masih oke kan? Malum kan memang ayah anu jelita memang ayah di dia. Jelas ayah kan? Tenang. Surat-suratan panjang kan? Pakai apa dulu mah? Pakai faksimil ayah faksimil. Ini mah kira-kira yang biasa-biasa aja lah ya. Yang kira-kira mungkin dulu nih. Kalau WA, kalau SMS, kalau chat, kalau susuratan, panjang atau pendek? Bunda, SMS ke suami atau chat dulu ya Bunda. Bunda tikar di botani. Cara yang benar lagi. Jadi bayangkan lagi mah kira-kira. Hari dulu di Bogor ada mall apa yang paling dulu? Internusa. Ini kolot amat. Apa? Kita
JPT. Naon JPT? Suami kita kan orang-orang mau cepet lagi. Kadang-kadang oka. Mending oka doang. Kadang-kadang cepet hunkul. Gak malas deh sebenarnya. Saja umur datang-datang di WA lagi, chat lagi. LMBGT. Naon LMBGT? Dibalas MCT. Udah kirim emoticon senyum. Suami orang pakai emoticon luber-luber. Hal-hal yang sederhana itu. Dan itu nampak gitu. Jadi sebenarnya ujian itu gak ada artinya. Kekurangan harta sama. Kekurangan kalau udah bandingin sama orang kurang terus kan. Lihat suami orang kayaknya lebih baik dibanding suami kita. Ayah mau beda sama suaminya cerita. Suami cerita mau masya Allah dan segala macam. Kekurangan harta. Ulangi. 1 ujian apa? Ketakutan. 2 kelaparan. 3 kekurangan harta. Yang keempat wal anfus, kegoncangan jiwa. Tentang jiwa. Apa ujiannya Ahilman? Yang sehat diuji dengan apa? Sakit. Betul nggak? Sakit itu ujian. Dan sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi tetap ada kebaikan dari situ. Belum lagi kegoncangan jiwa ini diuji sama orang terdekat. Istri diuji oleh siapa? Suami diuji oleh istri, iya kan? Anak diuji oleh orang tuanya, orang tua diuji oleh pasti di situ muternya. Betul nggak? Pasangan kita baik diuji sama mertua kita. Ada mertuanya. Dicocok ya man. Itu kan? Pasangan baik, orang tua baik diuji sama anak. Betul nggak? Pasangan baik, orang tua baik, anak baik sama adik kakak ipar. Betul nggak? Semuanya baik diuji sama teman kita, sahabat, lingkungan. Betul nggak? Jadi setiap lini itu ada ujiannya. Ada yang bilang, tapi masa semua diuji Ahilman? Pasangan kami diuji Ahilman. Orang tua liur, anak-anak ngomong Ahilman. Biasanya menurut Ahilman mah bukan ujiannya, tapi cara mandang kita. Bunda diuji oleh pasangan. Tidak ada yang menyakiti kita sebenarnya. Kita hanya tersakiti oleh harapan kita sendiri. Satu hari Rabu itu. Tidak ada yang menyakiti kita. Kita hanya tersakiti oleh harapan kita. Betul nggak? Kita terlalu berharap lebih dari apapun yang ada di kita. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menempatkan harapan itu dengan baik, tidak akan bertemu titik kecewa. Kan kecewa itu tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan, jadi kecewa. Betul nggak? Jangan salahkan keadaannya, tapi salahkan harapan kita yang terlalu tinggi sehingga membuat kita kecewa dengan keadaan yang menimpa. Tidak? Setuju tidak? Dan itu yang kemudian membuat jiwa kita akan diuji. Dan yang kelima, wathamarat, manusia akan diuji dengan buah-buahan. Apa buah-buahan itu maksudnya? Nikmat. Jadi ternyata ujian itu bukan hanya ujian yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan pun juga ujian. Betul? Yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Cuma kadang-kadang kita suka melihatnya yang menyenangkan bukan ujian. Padahal banyak orang yang gagal dengan ujian kebahagiaan dibanding dengan ujian kesedihan.
Lebih susah mana? Kayak bersyukur atau kayak bersabar? Hah? Ya udah, coba Bunda pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Tadi pertanyaan Hilman di awal bukan miskin ya. Kaya bersyukur, kaya bersabar. Mana yang paling susah? Kalau kaya bersyukur memang sudah semestinya. Betul nggak? Yang susah itu kaya Hilman, kok kaya harus sabar? Iya. Bunda punya kesempatan, ada uang, bisa melakukan sesuatu, bisa. Tapi kita tahan. Sabar Tuhan. Hilman dengan izin Allah punya kesempatan untuk berbuat macam-macam. Ada nggak? Hilman izin Allah dapat kesempatan, ada. Ya, ke rumah kasih, pinter, kayak buangna. Kalau mau bermain bisa apa nggak? Tapi tahan. Untung jamanan ini kabeh. Ini ada bertahan dengan itu. Bertahan terluka saya pada dengan ini. Susah nggak begitu? Susah nggak bertahan begitu? Bersabar susah apa enggak? Susah. Ada kesempatan dengan izin Allah bisa berbuat sesuatu, tapi tahan ya Allah. Yang di rumah saja. Setuju? Nah, seperti janji Hilman. Tahun ini mah enggak kan? Ya kan masih jauh tahun depan mah tuh kita tahu Hilman. Serius. Jadi kumaha boleh nggak Hilman nikah lagi? Hari Ibu sama. Kita emang mau pembahasannya naon sih? Enggak, saya lagi nyontoin sesuatu. Dikasih nikmat, sabar itu susah. Betul nggak? Banyak orang yang tadi kata Hilman, kalau dikasih kesusahan, sabar biasa. Tapi dikasih nikmat, sabar itu luar biasa. Maka saling mendoakan dalam kesabaran. Dan orang yang diuji itu akan dapat kabar gembira ketika dia sabar. Wa basyiris sabirin. Pertanyaannya, siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, lihat kalimat dari ujian berubah jadi musibah. Apa bedanya? Ujian itu kepastian. Musibah itu cara pandang kita melihat ujian. Ada orang yang dikasih ujian semua. Ketika ujian itu menjadikan hidupnya berat sampai nauzubillah membuat dia jauh dari Allah, maka dia mendapatkan musibah yang sebenarnya. Jadi ujian itu berpindah jadi musibah ketika kita merasa berat dengan ujian itu. Karena ada orang yang dapat ujian tapi happy, ada kan? Dapat ujian tapi bahagia. Kok bisa orang dapat ujian bahagia? Karena dia tahu ujian itu adalah cara Allah membahagiakan. Jadi nggak jadi musibah.
mengendalikan Pak Jumawa pada Allah baik ketika dihadiri
lihat
kecuali uji. Maka lihat di ayat ini, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim. Orang tersebut mendapatkan apa? Ampunan yang besar. Ya Allah. Sekarang saya mau tanya, sakit, puncak orang yang sakit itu dikatakan berhasil ketika apa? Mohon maaf ya, bukan ketika sembuh dari penyakit, tapi ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit, pengennya sembuh, betul kan? Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, sempat sama istrinya diminta, kau minta sama Allah, bukan kau Nabi, kau bisa minta untuk disembuh penyakitmu kan? Tapi apa Nabi Ayub mengatakan? Aku dikasih sehat lebih banyak dibanding sakit yang aku alami sakit. Kalau dengan sakit yang aku rasakan adalah cara Allah mengampuni dosa-dosaku, maka aku rindu dengan sakit yang aku terima. Yang penting dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah ini sikapnya. Kalau kita lagi diuji, kalimat pertama ini, ya Allah, hamba ridho dengan ujian ini, asalkan dengan ujian ini adalah cara aku menghapuskan dosa-dosa aku. Itu bisa lebih membuat menjadi kuat. Karena gak mungkin sesuatu itu terjadi kalau bukan karena ulah perbuatan kita. Bunda, lebih baik dibalas di sini atau nanti di akhirat? Di sini. Hah? Kalau setiap keburukan dibalas di dunia dan Bunda sadar, maka Bunda punya kesempatan apa? Bertaubat. Ringan hisabnya ketika nanti di akhirat. Makanya Bunda pernah nemuin penyewa Hilman ya, orang
yang ujiannya berat di dunia, maka hisabnya ringan. Kenapa? Karena ujiannya didahulukan di dunia dan hisabnya didahulukan di dunia. Ridho, sabar. Gimana? Sabar. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Tapi sampai kapan akhirnya? Kan sebenarnya gitu. Sampai kapan selesainya? Sampai kapan selesainya? Bunda, kalau belum dapat hikmahnya, jangan kita diselesaikan dulu. Karena Allah tidak akan mungkin menguji kita melebihi batas kemampuan kita, betul tak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya kan? Setiap kebaikan dibalas kebaikan, setiap keburukan dibalas keburukan. Berarti apa yang ditimpakan sesuai yang dilakukan. Apa tugas selanjutnya? Minta ampun. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, itu Rabbana diulang berapa kali? Diulang berapa kali? Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sebenarnya dibuat sekali bisa? Dibuat sekali bisa kan? Bisa. Tapi mengapa disebutkan 3 kali? Karena Allah minta sama kita, kalau kita lagi dipuji dan ingin diampuni dosa, berkali-kali kau datang kepada Allah. Makin kau datang berkali-kali ke Allah, makin Allah berikan hikmah di balik masalah. Sampai apa puncaknya? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau pikulkan kami. Rabbana wa la tahmil 'alaina, ya Allah jangan engkau hukum kami. Rabbana wa la hamilna, jangan engkau bebankan kami. Berkali-kali atas perbuatan lupa kami, dosa kami, salah kami, ya Allah. Sampai kemudian wa'fu 'anna, ya Allah maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Terus warhamna, sayangi kami. Ada nggak di situ minta sembuhkan kami? Ada nggak? Kalau udah ada masalah sama suami, ya Allah angkat usia suami kami. Biar ya Allah menghadapinya. Mintanya ada nggak minta begitu? Nggak ada. Ya Allah tolong ganti suami saya, ya Allah. Enggak. Mintanya apa? Wa'fu 'anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami. Warhamna, sayangi. Ya Allah, kalau dengan ujian ini adalah cara Engkau menyayangi kami, hamba ridho ya. Sayangi. Makanya Bunda suka ngerasa kita itu bisa dekat sama Allah kalau lagi ada masalah. Doa bisa nangis, bisa nggak? Iya. Bunda doa sama Hilman, kalau lagi pas ketemu momennya nangis. Kalau enggak, wah sudah naon ini. Di saat yang lain, kok pada nangis, kok pada merasakan? Karena momennya di situ. Minta ampun. Maka lihat ya, sikap pertama dan kedua, satu menerima, yang kedua menyadari. Bunda tahu nggak Nabi Adam alaihissalam? Tahu Nabi Adam? Kenal. Di mana kenalan Nabi Adam? Satu kali Nabi Adam, ya,
Sampai Nabi Adam kan diusir dari surga kan? Betul kan? Karena berbuat sesuatu yang Allah tidak senangi. Diusir. Pertanyaannya, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, apa yang Nabi Adam lakukan? Apakah Nabi Adam nyalahin Hawa? Hawa, gara-gara mana? Jadi dikeluarkan dari surga itu deh. Ya Allah kurang mudah. Tapi Nabi Adam langsung sadar dengan apa yang dia lakukan. Diabadikan di Quran doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat kalimatnya. Rabbana zalamna, ya Allah, hamba zalim ya. Jadi langsung kalimatnya itu. Makin Nabi Adam Rabbana zalamna, akui, sadar kalau kita banyak salah. Sampai kemudian, ya Allah, jika masih ada sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, jangan jadikan kami orang yang rugi. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam, setelah Allah tahu Nabi Adam sadar, Allah berikan jalan ketemu lagi dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Nabi Yunus, tahu Nabi Yunus? Kenal? Gimana kenalan Nabi Yunus? Nabi Yunus pernah di lockdown di perutnya ikan paus kan? Pernah masuk di perutnya ikan paus. Apakah Nabi Yunus menyalahkan Allah? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan umatnya yang gak mau ikut dakwah dengan dia? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahin pausnya? Tidak. Paus kalau kan kurang. Tapi Nabi Yunus sadar dengan kesalahannya. Diabadikan di Quran doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kan gitu. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku pernah berbuat. Jadi sadar. Berarti ujian itu akan mengampunkan dosa kita kalau kita sabar. Karena sabar itu pahalanya ampunan yang besar. 3. Sabar itu Allah janjikan kepadanya, Masya Allah, orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Orang yang sabar bersama dengan Allah. Bunda mau nggak ditemani sama Allah hidup ini? Dibersamakan dengan Allah mau? Berjumpa kelak dengan Allah mau? Masuk ke dalam surganya Allah mau? Sabar. Harus apa? Buka surat Al-Baqarah 153. Apa? Surat Al-Baqarah ayat 153. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lihat, orang yang sabar dan sholat. Berarti kalau Bunda ingin kuat sabarnya, perbaiki apanya? Karena tidak ada waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah kecuali saat jelas? Mulai hari ini, kalau Bunda sedang punya masalah, sabar. Apa? Gimana sabarnya? 1, Bunda ambil air wudhu.
Setelah itu bentangkan sajadah. Setelah itu dirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu ambil mushaf Al-Quran, Bunda baca. Baru setelah itu Bunda minta sama Allah petunjuk terbaik dari masalah yang sedang Bunda hadapi. Pesan dari Ahilman, jangan menyimpulkan sesuatu ketika kita lagi marah. Jangan menyimpulkan sesuatu ketika kita lagi marah. Ketika Bunda marah, jangan melakukan 2 hal. 1, jangan bicara ketika marah. 2, jangan bertindak sesuatu ketika marah. Kenapa Ahilman? Kalau ketika marah kita bicara, pasti bicara yang keluar kalimatnya buruk. Dan ketika kita marah melakukan sesuatu, pasti tindakannya tindakan yang buruk. Jadi kalau Bunda lagi kesal dengan keadaan, jangan langsung bertindak. Tahan. Ustaz, keluar bisa. Set. Ambil air wudu, bentangkan saja. Sholat 2 rakaat, baca Quran. Setelah itu Bunda minta sama Allah apa sikap terbaiknya. Bunda tiba-tiba dapat kabar, Bunda teh misalnya ada sesuatu yang suami Bunda lakukan nggak serak di hati. Iya. Ketika marah yang bermain siapa? Ketika marah yang bermain siapa? Ketika marah yang bermain siapa? Syaitan. Ingat, ketika marah yang bermain setan. Setan pancingannya apa? Marah. Ayo lampiasin emosi, kamu ngomong, banting diri, lempar handphone. Coba lagi kan, candunas. Ada yang ada candunas. Nih, pikiran dibisikin oleh syaitan. Marah. Ayo banting handphone, banting diri, labrak sekarang, udah. Bisa nggak begitu? Kalau Bunda tidak tenang, bisa melakukan seperti itu. Ada orang yang membunuh seseorang karena sesuatu itu karena marah, betul nggak? Melakukan kekerasan karena marah, bertindak sesuatu karena marah. Makanya hati-hati, kami berpesan betul. La taghdab wa la jangan marah bagimu. Jadi gimana Ustaz? Kalau Bunda menemukan sesuatu yang tidak sesuai, diam, ambil air wudu, bentangkan saja sholat. Setelah itu baca Quran. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk itu lebih tenang. Kalau tidak, pasti kita akan terbawa mimpi dengan keadaan. Makanya tidak ada tempat healing terbaik kecuali tempat sholat. Makanya kalau sedang sholat, pas sujud, berlama-lamalah dalam sujud. Karena jarak antara Tuhanmu dengan hambanya dekat ketika sujud. Lama sujud di pekesarean. Sholat sunnah, pas pakai jadi imam, kalau pakai imam meninggal deui karunya makmum. Sedikit. Dan Bunda kalau lihat itu sholat, itu bacaannya semuanya curhat gitu. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dengan menyebut namamu ya Allah yang lagi maha penyayang. Betul? Jadi Bunda bilang sama Allah, ya Allah, berat ujian ini. Ada yang nyakitin saya, tapi saya tenang karena ada Engkau yang kasih saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Jadi makin kuat ya Bunda saya, makin kuat sabarnya, makin kuat sholat. Maka hari ini kalau sedang diuji agar kita sabarnya makin besar, maka perbaiki sholat. Yang wajib ada berapa? 5.
Yang wajib ada berapa? 5. Kalau mau lebih hebat, tambahkan yang sunnah. Belajar bangun, sholat tahajud, pagi hari sholat duha, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, terutama sholat tahajud ya. Ahilman berpesan sekali, kalau bunda sesibuk apapun seperti ini, kalau nggak bisa tiap malam minimal seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kamu tuh bisa setahun sekali, kamu tuh bisa mati aja. Ayo, bunda yang sholat malamnya kuat, maka Allah berikan kekuatan terbaik. Satu, sabar itu apa? Mendapatkan pahalanya tidak terbatas. Dua, sabar itu Memperoleh ampunan. menghapuskan dosa karena mendapatkan ampunan yang besar. Dan yang ketiga, orang yang sabar itu ya bersama dengan siapa? Allah. Dan yang keempat, orang yang sabar itu mendapatkan surganya Allah. Surat Al-Furqan ayat 75. Surat apa? Al-Furqan ayat 75. Bunda mau masuk surga? Ingin masuk surga? Balasan orang sabar itu di surga. Bahkan nanti bagi orang yang sabar ada malaikat yang menyambut di depan pintu surga. Apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sobatum fa ni'ma uqbada. Selamat untuk kamu yang sabar. Allah berikan surga untuk yang sabar. Ahilman, gimana biar kita sabar kalau segede ujian? Kalau sekarang kita diuji dan sabarnya besar, maka surganya makin dekat dengan kita. Maka bunda yang dirahmati Allah, mulai hari ini belajar sabar. Badai pasti hujan pasti berhenti. Badai pasti hujan pasti. Kita tidak akan bisa menghilangkan badai. Kita hanya bisa menenangkan diri kita ketika badai itu datang menghampiri kita. Status hari Rabu itu. Kita tidak akan bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Yang bisa kita rubah, tenangkan hati kita untuk menghadapi sikap orang lain kepada kita. Tidak ada masalah yang berat. Yang berat itu sikap kita menghadapi masalah tersebut. Setuju? Karena sebagaimana Bunda tahu, masalah itu singkatan. Apa singkatannya? Masalah masa mengenal Allah. Kalau kita dikasih masalah, berarti lagi dikasih waktu untuk lebih kenal sama siapa? Allah. Kalau kita dikasih ujian, berarti dikasih waktu untuk lebih dekat dengan Allah. Allah tidak mungkin mengujimu kecuali Allah sedang menyiapkan dua hal untukmu. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah sedang mengangkat derajatmu. Mudah-mudahan yang pagi ini sedang diuji, Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang pagi ini sedang diuji, Allah angkat derajatnya. Sebelum kita berpamitan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes di pagi hari ini menguatkan doa-doa kita sehingga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Istighfar 3 kali.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nafi'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir pagi ini. Cintai kebersamaan kami pagi ini. Ridhoi majlis taklim kami pagi ini. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang Maha Menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Sami. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, dengarkan setiap keluh kesah permintaan kami. Ya Allah, ya Alim. Duhai Allah yang Maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah, ya Khabir. Duhai Allah yang Maha tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ya Allah, ya Qadir. Duhai Allah yang Maha memberikan takdir dalam hidup kami. Ya Allah, ya Muqtadir. Duhai Allah yang Maha memberikan ketentuan dalam hidup kami. Ya Allah, tidak ada yang hadir kami ini kecuali kami yang banyak dosa. Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami yang baru masa lalu, yang Kau ampuni buruknya kami di masa lalu, ya Allah. Kami yang tidak terhitung maksiatnya, ampuni maksiat kami, ya Allah. Kami yang banyak kesalahannya, ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar mungkin musibah datang menghampiri hidup kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Mungkin ujian sini berganti menghampiri kami karena perbuatan hina kelakuan kami, ya Allah. Ighfir lana dzunubana, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami pagi ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Bunda, ayo kita ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, ampuni jika di antara kami dulu ada yang sering meninggalkan sholat. Ya Allah, ampuni jika di antara kami dulu tidak pernah baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni jika di antara kami dahulu ada yang mengumbar auratnya. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang buruk. Lisan kami sering berbohong, ikat janji, sering membicarakan aib orang lain. Bunda, Teteh, berapa kali kita menggibahi orang, berapa kali kita menyumpahi orang, menghina orang, menjatuhkan orang. Itu dosa. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil yang haram. Perut, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang makan harta haram. Nauzubillah, ada yang pernah mabuk,
Ada yang pernah mengambil harta riba, pernah menipu orang lain, mengambil hak orang lain. Ampuni kami ya Allah. Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ya Allah, ampuni jika di antara kami sering melangkah ke tempat maksiat. Dan Teteh, kita minta doa untuk orang tua kita. Ya Allah, ampuni jika kami pernah durhaka kepada orang tua kami. Mungkin kelakuan kami kepada orang tua kami dahulu lah yang mengantarkan ujian untuk kami saat ini ya Allah. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti ibu kami. Maafkan kami pernah melawan kepada ayah kami. Sebutkan nama ibu dan ayahnya masing-masing ya Allah. Untuk ayah ibu kami yang bernama ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika orang tua kami sudah meninggal, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Bunda, Teteh, kita doakan rumah tangga kita. Hadirkan wajah pasangan kita, suami kita. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ampuni rumah tangga kami jika ada suami yang sudah wafat. Ampuni rumah tangga kami, ampuni suami kami. Ampuni jika selama ini rumah tangga kami masih jauh dari-Mu ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk merawat mendidik anak-anak kami. Bunda, Teteh, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, sedang diuji, sedang dikasih musibah, ayo berbisik sama Allah ya Allah. Hamba rindu dengan ujian dari-Mu ya Allah. Hamba terima ya Allah. Tapi hamba mohon ya Allah, jika ujian ini adalah cara Engkau mengampuni dosa kami, ayo ya Allah. Allah, ayo, yang punya masalah di rumah tangga, di keluarga, dengan urusan harta dunianya, dengan apapun, minta sama Allah ya Allah. Ya Allah, ridhokan hati kami, sabarkan hati kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah pagi ini, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah.
Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, kami mohon bantu kami melunasinya, ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajat kami, ya Allah. Ya Allah, di bulan ini tepat bulan Maulidul Rasul Rabiul Awal ini, ya Allah, kami mohon akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bimbing kami menjadi pribadi yang sabar, ya Allah. Bimbing kami menjadi pribadi yang lebih kuat, ya Allah. Bimbing kami menjadi pribadi yang lebih hatinya tenang, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon kelak Kau kumpulkan kami semua di surga-Mu, ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan, yang mohon maaf lahir dan batin. Kita berjanji kelak berkumpul lagi di surganya Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita dalam keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Bunda sayang, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Salam untuk keluarganya, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, insya. Salam untuk keluarganya, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di kajian selanjutnya dengan Ahilman. Maafin Ahilman banyak salah, yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hilman yang alhamdulillah materi kita hari ini subhanallah mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu rahimakumullah, sebelum di belakang sana ada